Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Minum kopi dulu. Bismillah. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Sehingga channel ini dapat dengan eksis setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Untuk pewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku tidak kasih izin untuk hal-hal yang demikian. Berikutnya, untuk kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih ya atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti kajian utamanya akan aku unggah ya setelah pulang. Nanti ada kesibukan ya, kita ngomong santai aja dulu, jadi kajiannya santai dulu gini. Kami mengikuti sholat id yang hari ini, jadi jatuh pada tanggal 28 Juni 2023 nih ya. Sementara seperti kita tahu ya, polemiknya begitu tinggi yang seharusnya tidak terjadi demikian. Sensasinya juga begitu tinggi. Egoistisnya juga begitu tinggi, sehingga di antara kita semua saudara muslim terjadi perbedaan-perbedaan yang itu ya jadi tidak sama kapan sebetulnya sholat id itu harus dilaksanakan. Dan itu seharusnya tidak boleh terjadi. Kan harus ada hal-hal di mana kita boleh berbeda, tapi di mana hal-hal kita seharusnya mengutamakan persatuan dan meninggalkan segala egoisme kepentingan, baik itu pribadi maupun kelompok ya. Jadi manajemen itu seharusnya dikelola dengan baik gitu. Tapi ya sudahlah, itu lain kali kita bisa diskusikan. Aku mau fokus bagaimana perjalananku tadi bersama Graito ya. Jadi kami tadi pagi itu pada sholat subuh, terus persiapan, setelah itu berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha ya. Ya karena tidak kompak ya. Di sini ini hanya kami yang melaksanakan sholat Id ya. Mungkin saudara-saudaraku yang lain mungkin esok atau lusa, kurang tahu aku ya. Karena pemerintah juga sepertinya belum memberikan maklumat tentang itu. Kami jalan berdua ya. Nggak tahu, sebetulnya ya ada juga sepeda motor, tapi kami memilih jalan. Gerah itu jalan, aku jalan. Gerah itu di depan, aku di belakang. Jadi kami menyusuri jalan-jalan ya menuju masjid. Sampai di masjid aku sempat merenung. Begitukah perjalanan Bapak Abraham terhadap putranya ketika akan melakukan pengorbanan gitu ya. Tentunya kita abaikan dulu polemik di antara trilogi ya, Islam, Nasrani dan Yahudi, siapa anak yang dikorbankan, itu kita abaikan dulu, nanti kita selesaikan di kajian utama kita ya. Jadi aku berjalan di belakang, Gerah itu berjalan di depan. Sampai di masjid aku duduk merenungkan.
Mungkin seperti itu ya perjalanan Bapak Abraham bersama putra tercintanya menjelang detik-detik eksekusi. Itu kan detik-detik eksekusi itu. Apa yang ada di dalam benak mereka masing-masing? Ya, apa yang ada di dalam benak mereka masing-masing? Menapaktilasi kehidupan Bapak Abraham. Jadi Gerah itu jalan di depan, aku belakang, dan kami jalan beriringan menuju masjid. Kalau kami menuju masjid, Bapak Abraham menuju tanah Moria, tempat yang diperintahkan oleh Allah di mana eksekusi itu harus dilakukan. Ya, kalau kita lihat kan di kitab Kejadian 22 kan begitu disampaikan. Ya, nanti berbeda dengan apa yang ada di Al-Quran, dan nanti itu kita bicarakan dalam video lain ya. Jadi begini, di kitab Kejadian 22 ya, mulai ayat yang pertama itu, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham ya. Ia berfirman kepadanya, Abraham ya. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambil anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Kalau kita baca teks di sini, ini yang menjadi perdebatan asik antara trilogi Yahudi, Nasrani dan Islam ya. Kalau di sini Ishak ya. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kalau lokasi luasnya sudah disebut tanah Moria, tapi gunung yang mana? Ya. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasangkan pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Berarti mereka berangkat berempat. Bapak Abraham, Ishak, dan 2 bujangnya. Bujangnya itu ya katakanlah pembantu mereka gitu ya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah ya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini ya, dengan keledai ini aku akan beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Berjalan bareng-bareng beriringan. Ya. Jadi ketika aku sampai di masjid ya, sambil menunggu saat-saat sholat id, aku berenung seolah-olah ini ya, jangan disamakan, sesungguhnya ya jauh lah ya. Kita hanya bisa menapaktilasi ketaatan guru-guru kita. Jadi para nabi itu guru-guru kita ya. Ketika kitab suci itu sebuah kitab panduan dikasihkan kepada kita, dan kita dikasih gurunya yang mengajarkan kita tentang kitab itu ya. Jadi para nabi itu guru-guru kita. Tentunya kita hanya berusaha menapaktilasi apa yang diajarkan oleh guru-guru kita ya. Bukan berarti kita sama dengan guru-guru kita, jauh lah ya, jauh. Jauh ya. Jadi aku hanya berpikir bagaimana menapaktilasi apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Dia berjalan menuju tempat yang telah ditentukan, yaitu Moria ya, ke atas gunung gitu. Apa yang ada dalam benak mereka masing-masing? Ya, apa yang ada dalam benak mereka masing-masing? Masalahnya dalam kitab Kejadian Ishak belum tahu. Nanti beda lagi ketika kita baca, ini kan perjanjian lama, perjanjian terakhir nanti beda lagi redaksionalnya. Nanti akan kita ulas di sana ya. Tapi setidaknya di sini ketaatan itu ya
sudah dicontohkan kepada Bapak Abraham, ya, ketika ada perintah dari Gusti Allah Agung, Bapak Abraham melakukannya dengan sami'na wa ata'na. Bayangkan apa yang ada di dalam benak Bapak Abraham ketika dia berjalan. Ketika mereka berempat mungkin masih bisa terhibur, tapi ketika sudah berdua, itu yang aku mau sampaikan ke kalian. Menapak tilasi, ayo kita menapak tilasi ketaatan Bapak Abraham. Bisa saja itu melanggar rasionalitas dia. Bagaimana mungkin seorang anak disembelih? Itu kan melanggar rasionalitas dulu dan sekarang. Kalau kita sekarang, waduh gimana? Tapi Bapak Abraham, ketika itu Allah yang memerintahkan, maka tidak ada kata tidak, maka harus dilaksanakan. Itulah yang namanya sami'na wa ata'na. Saya dengar ya Allah dan saya taat. Bukan sami'na wa asoina. Saya dengar ya Allah dan saya pikir-pikir dulu. Gitu. Tidak begitu. Ya. Ya. Sayangnya kan di kisah ini beda. Nanti kalau di kisah yang disampaikan oleh perjanjian terakhir di Al-Quran itu mereka sama-sama tahu, ya. Di sini Ishak tidak tahu untuk apa dia diajak oleh ayahandanya ke tanah Moria. Jadi aku hanya bisa membicarakan apa yang ada dalam benak Bapak Abraham. Tentunya sebuah pergolakan, sebuah pergumulan yang itu sangat berat bagi dia, tetapi dia laksanakan juga. Inilah sebuah contoh yang bisa kita ambil, ketaatan. Ketaatan, sami'na wa ata'na. Saya dengar ya Allah dan saya taat. Akhirnya dilakukanlah itu. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Jadi kita bisa mengambil sebuah contoh dalam kehidupan ini bagaimana kita taat terhadap perintah-perintah yang telah diberikan Gusti Allah Agung kepada kita. Oke. Kami sudah melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi teman-teman lain yang memilih waktu lain, monggo silahkan sholat Idul Adha itu. Tapi bagian yang terpenting sebetulnya seperti yang aku sudah sampaikan dalam kajian yang santai ini adalah substansi yang bisa keterima adalah sebuah diksi, digaris bawahi, ketaatan. Ya, ketaatan. Bagaimana perintah itu diturunkan, ya, dititahkan, dan tanpa ada negosiasi apapun, ya, Kanjeng Nabi Ibrahim kalau kita sebut, kalau saudara kita Yahudi Bapak Abraham gitu ya, tidak melakukan bergaining apapun kecuali sami'na wa ata'na. Oke, sampai di sini dulu ya ngobrol santai kita ya, mampir ngombe kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita peroleh ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga imanmu dan jaga sholatmu. Menjadi bingkai keindahan yang paling dalam. Namun tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, duha yang sedikit mendung, semoga tetap memberikan barokah kepada kita bersama. Ya, mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Itulah barokah-barokah yang kita harapkan sehingga kita bisa dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Sampai di sini, bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.